Ya, kita mau lanjutkan. Nah, yang akan kita bahas itu yang kita mau bahas adalah sifat kereaktifan, ya. Kita mau bahas kereaktifan, ya. Nah, di dalam kereaktifan ini pertama kali kita mau lihat golongan 7 itu bersifat suka menarik elektron, ya. Karena golongannya 7, elektron keluarnya 7, dan dia ingin membentuk stabil ke gas mulia. Karena gas mulia itu konfigurasi elektron yang stabil, jadi butuh satu elektron, ya. Di sini kereaktifannya itu dikaitkan dengan kemampuan dia, ya, kita simbolkan X itu halogen, dia kemampuan dia untuk menarik elektron, ya, menjadi X minus. Di sini, ya, atomnya, kita lihat atom itu kereaktifannya kita lihat dari atom menerima elektron. Kira-kira siapa yang paling suka menerima elektron? Harusnya F, ya. Memang F, betul, ya. Karena kenapa dia suka menarik elektron? Kenapa di antara satu golongan yaitu FCl-BrI, AT nggak kita bahas karena AT di luar sifat yang keempat ini, karena AT itu termasuk unsur radioaktif, ya. Kita lihat F kenapa dibandingkan Cl-BrI dia lebih suka menarik elektron. Kecenderungannya tinggi, ya, untuk jari-jarinya kecil, ya. Jari-jarinya kecil, ya. Jadi dilihat dari atomnya, itu F memiliki kereaktifan yang paling tinggi, ya. Di sini paling tinggi. Di sini paling rendah. Ini dilihat dari atomnya, ya. Di alam kenyataannya di alam itu tidak ada unsur yang kita temuin di alam itu dalam bentuk atom F, ya, atom F langsung gitu maksudnya. Yang sering kita temui adalah F2. Yang F2 Cl2 bentuknya gas, ya. Kemudian Br2 itu bentuknya liquid, I2 itu bentuknya padatan, bisa juga dalam cairan. Yang kemarin kita bahas itu ada di dalam betadin. Karena iodin yaitu I2 itu bisa membentuk ion dengan berikatan dengan I minus jadi ion jadinya. Maka dia bisa larut di dalam air, ya. Nah, kita mau lihat kereaktifan untuk si F2-nya, ya. Kita mau lihat untuk F2. Kita lihat di sini, ya. Di dalam molekul F2, ya. Kita berbicara molekul F2. Molekul F2. Dia kalau mengalami sesuatu, ya, dia akan berubah menjadi, dia pakai si F2-nya dalam bentuk gas, ya. F2-nya dalam bentuk gas, ya. F2-nya dalam bentuk gas, kemudian dia dipecahkan menjadi atom-atomnya, ya. Dia dipecahin menjadi 2 atom F. Delta H-nya berapa, ya? Plus 155, ya. Dia butuh energi karena ada ikatan dipotong, ya. Dia butuh energi. Kemudian kita kaitkan dengan apa nih? F tambah 2 elektron menjadi F minus. Kita katakan proses apa? Yang ini. Oke, proses reduksi. Kalau dari sifat-sifat yang kita kenal dari halogen itu betul, afinitas. Ya. Ya, dia afinitas F tambah elektron menjadi F, ya. Ini gas, ini juga gas. Dan bermuatan minus akhirnya.
Tetapi berapa besarnya? Yaitu 2 kali afinitasnya ya. 2 kali afinitas di sini. Soalnya yang dimaksud afinitas itu satu atom F menjadi satu atom F minus ya. Kita jumlahkan, berarti delta H di sini ada 2, ada 2, ada 2. Delta H-nya berapa? Minus 656 ya. Kemudian kita gabungkan di sini ya. Kita gabungkan, yang realita yang ada F2 menjadi F minus ya. F2 menjadi F minus. Itu realita yang ada. Dia besarnya kalau digabung menjadi min 501 ya. Kita lihat untuk yang di CL-nya sekarang. CL-nya kalian lihat di sini ya, 242. Kemudian afinitasnya 2 kali karena dia butuh 2 elektron ya. Nilainya min 698. Kemudian proses totalnya dia menjadi min 456 ya. Kita bandingkan nih ya. Untuk CL2 dia menerima 2 elektron menjadi Cl minus ada 2, delta H-nya adalah min tadi 456 ya. Dari data yang ada itu dia menghasilkan, dari data yang ada di sini ini terbukti bahwa F2 itu lebih reaktif dibandingkan si Cl2 ya. Jadi kereaktifan di sini itu dibuktikan dari reaksinya, dia melepaskan energi panas yang lebih tinggi dibandingkan si Cl2-nya. Termasuk kemudian kalau untuk Br2 pasti lebih kecil dari ini, kalau I2 pasti lebih kecil dari ini ya. Jadi kereaktifannya terbukti dia menurun ya. Jadi proses kereaktifannya dilihat dari proses dia mengalami dipotong ikatannya, kemudian dia menerima elektron. Jadi kereaktifannya dilihat dari 2 proses ini ya, karena di alam terjadinya demikian, dipotong ikatannya, kemudian dia menerima elektron ya. Saya lanjut. Kita sedikit bahas reaksi-reaksi berikutnya. Reaksi-reaksi yang ada di halogen ya, reaksi di halogen. Nah, ini agak sedikit dihafal ya. Jadi ada patokannya. Menghafalnya rasanya patokannya mah mudah. Kita lihat, jadi halogen ya, halogen dengan logam ya, Cl2 dengan Al. Prediksi kalian menjadi apa? Ya, AlCl3. Gampang kan? Kalau misalkan F2 dengan Ba, prediksi kalian jadi apa? Ba F2, karena Ba-nya golongan 2 ya. Itu reaksi dengan logam. Bagaimana dengan kalau dia logam transisi ya? Jadi ada 2 kemungkinan ya. Untuk misalkan F2 dengan Fe, dia bisa jadi menjadi Fe F2 atau Fe F3 ya. Jadi sepertinya mudah ya. Sepertinya. Kemudian reaksi dengan hidrogen. Nah, ini kayaknya lebih gampang lagi ya. Dengan hidrogen. Dengan hidrogen, kalau saya punya Cl2 dengan H2, dia menjadi apa dong? HCl. Kalau dengan I2 jadi HI.
Apa kan? Hanya kalau untuk reaksi F2 dengan klorin, dia itu disertai ledakan. Ya, kalau Br2 dengan I2 dia lambat. Terlihat dari ingat reaktifan F2 sama CO2 ke bawah dia menurun, ya. Ya. Ledakannya kayak gimana? Ledakannya kayak petasan nih, yang saya bayangkan. Ya videonya nanti di share di Fmodo, nanti bisa dilihat. Sama kalium. Sama kalium air sama cesium juga mana? Ya, lebih hebat cesium dibandingkan fluorin, ya. Oke, nah, sekarang reaksi dengan non logam dan metaloid di sini, ya. Kalian perhatikan kalau Si golongan berapa? 4. Maka molekul yang terbentuk adalah Si F4. Rasanya kok gampang ya. Terus B, kalian asalkan tahu golongan berapa, jadi reaksi ada di tangan, ya. Iya, sahabat periodik kan dari kelas 10 udah hafal. Yang B, ya, B termasuk kalau Si sama B ya tergolong coba metaloid, ya. Kalau B golongan 3 maka dengan F dia menjadi BF3. Kemudian kalau dengan P itu bisa ada membentuk PCl3 atau dia PCl5. Loh, kenapa ini kok ada PCl5? Kenapa? Ya, jadi kalau berdasarkan reaksi saja, di sini menjadi PCl3, kemudian menjadi PCl5, ya sudah, kemudian disetarakan. Kalau fosfor memang dalam bentuk P4. Kalau oksigen dalam O2. Kalau S dalam bentuk S8, ya. Ya memang itu sudah tahu elemennya memang begitu gitu, ya. Nah, kita perhatikan PCl3 dan PCl5. Kenapa kok ada dua ini, ya? Kita lihat, nah ini sudah dibahas rasanya waktu kelas 10 jangan-jangan. Nah, kita amati N, ya, sama P. Untuk N dia ada di periode berapa? Periode. Itu golongan berapa? 2, ya. Yang ini periode 3. Kita lihat ya konfigurasi elektronnya, ya. Ini dengan nomor atom 7, ini dengan nomor atom 15. Kita pakai konfigurasi yang modern. Yang 1s2, 2s2, 2p 3, ya. Yang ini 1s2, 2s2, 2p3 2p6. 3s2, 3p 3, ya. Jadi ada di golongan 5. Nah, untuk yang periode yaitu dengan kulit 2, orbital yang ada itu hanya S dan P. Total elektron yang mampu ditampung oleh S dan P jumlahnya ada berapa? Jumlah total yang bisa ditampung 8, ya. S-nya itu ada bisa 2, ya. S-nya bisa 2, yang P-nya bisa 6. Tapi kalau untuk P, ya, di sini masih ada yang orbital 3D, tapi isinya 0 elektron. Jadi dengan kata lain, dia bisa membentuk yang isinya 8 dipenuhi atau melebihi 8 tidak ada masalah. Kalau N dia nggak bisa karena maksimalnya adalah 8, ya. Untuk P dia bisa membentuk PCl5. Berarti ada berapa elektron di sekitar P? Berapa elektron? 5 pasang berarti, ya. Ya, berarti ada totalnya
10 elektron, ya. Jadi 10 elektron ini tersebar di S. S-nya menampung 2, P-nya menampung 6, total 8 kan? Jadi sisanya 2 lagi supaya jadi 10, dia ditempatkan di orbital D, ya. Jadi akibat ada orbital D, dia menyebabkan bisa menjadi PCl 5. Oke, kalau reaksinya gampang ya, alasan PCl 3, PCl 5 ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan reaksi dengan hidrokarbon. Ya, hidrokarbon. Hidrokarbon dengan CH4. Jadi kalau kita lihat CH4 dengan Cl2, kan reaksinya hanya ditukar aja ya. 1H ditukar dengan 1Cl. Kalian tambahin di situ. Oh, kalian sudah belajar kayak ini. Yang ini reaksi substitusi ya. Yang sebelumnya udah belajar kan? Belum ya? Belum. Substitusi asal udah pernah ada di kelas berapa? Kelas 10. Iya, oke. Jadi substitusi ya. Oke. Nah, kemudian reaksi dengan air. Reaksi dengan air. Nah, ini rada mulai dihafal. Hafalannya udah mulai lebih kencang di sini. Dengan air ya. F2 dengan air hanya terjadi untuk F2 saja, F2. Jadi untuk F2 dengan air dia membentuk asam fluorida dengan oksigen. Seperti yang dibahas di F-nodo. Dia yang untuk lelehannya, jadi F2 ini hanya didapat dari lelehan. Kalau dari larutan nggak bisa. Alasannya kenapa? Kalau dari larutan artinya kan ada air kan. Ketika terbentuk F2 nanti terjadi reaksi ini. Jadi hasilnya itu bukan hasil yang diinginkan, bukan F2 yang ingin kita peroleh. Padahal kita menginginkan F2 kan. Berarti harus dari lelehan. Kalau dari air, dari larutannya nggak bisa. Karena F2 yang dihasilkan kalau dari larutan produknya bereaksi, F2 bereaksi sama air. Ya, jadi bukan F2 yang kita peroleh, justru HF dan O2 yang kita peroleh. Ya. Gimana Pak? Jadi kalau di F-nodo kan jawabannya F2, Cl2, Bl2, I2 sama H2 kan? Ya. Kalau Cl2 itu dengan menggunakan larutan nggak masalah. Ya. Tapi kalau F2, jadi kita elektrolisis NaF, berarti F itu minus, ya F minus. Kita bayangin di sini. Jadi elektrolisis NaF. Kita lihat di anoda. Anodanya inert ya, kita pakai inert. Maka di sini ada F minus dan H2O. Tentunya yang terjadi adalah F minusnya. Jadi F2. Tetapi karena ada reaksi yang satu ini, si F2 itu sangat reaktif, maka produk yang dihasilkan tuh HF dan O2. Padahal kita menginginkan, harapannya ingin mendapatkan F2-nya. Jadi kalau dengan larutan nggak bisa, berarti harus dengan lelehan. Kalau lelehan kan hanya F minus doang yang ada, dan nggak ada airnya. Ketika terbentuk, maka tidak bereaksi sama air. Kebayang? Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk klorin. Untuk klorin ke iodin. Hah? Ada sama lelehan atau sama larutan? Iya, betul. Dia bercanda tadi ke Willy dan Stephen. Nah, kalau untuk halogen yang lain, si Cl2, jadi kalian hafalkan ya, yang menjadi ini dan ini. Jadi HX sama HXO. Kalau saya ubah X-nya menjadi Cl2, berarti HX-nya kita sebut HCl, asam klorida. Nah, kemudian kalau HXO dinamakan apa? HClO
asam HClO hipoklorit ya. Kalau asam hipoklorat kalau asam klorat apa itu? Ya, HCl3. Kalau HClO4 disebut apa? Klorat ya. Jadi kalau dengan air dia menjadi, kalau dengan Cl berarti HCl dan HClO ya, HClO ya. Ini dihafal. Banyak hafalan. Nah sekarang reaksi dengan basa. Tadi reaksi dengan air ya. Sekarang reaksi sama basa. Ya, yang perlu diperhatikan itu di sini terjadi pada suhu kamar. Ya, kalian stabilui boleh. Suhu kamar. Yang kedua dipanaskan. Ya, dipanaskan. Hasilnya mirip-mirip dengan yang air ya, untuk yang suhu kamar. Jadi kalau Cl2 dengan NaOH jadinya seperti tadi, kayak HCl tapi ini pakai Na, NaCl ya. Yang ini menjadi NaClO, sama ya, dengan mirip dengan ini ya. Kemudian ditambah air. Tetapi kalau ketika dipanaskan, apa yang terjadi? Ini NaCl, kemudian ini menjadi klorat ya, NaClO3 ditambah dengan H2O. Jadi cara menghafalkannya gampang kan? Mirip dengan air, kemudian ditambah, kalau suhu kamar berarti menjadi hipo ya, hiponya. Kemudian kalau dengan panas menjadi klorida dan kloratnya. Jadi kalau I2 dia menjadi iodida, kalau suhu panas iodida dan ioda dengan plus air. Pak, ini gimana untuk menyetarakan 3, 6, 5, 1, 3? Nggak perlu dihafal. Kalian harus tahu cara menyetarakan persamaan Bilox. Oh, dihafal boleh, dihafal boleh ya. Nggak mau dihafal boleh. Jadi ada jalannya. Nyetara ini bisa pakai ABC apa? Kenapa? Nyetara ini bisa pakai ABC. Bisa pakai ABC, bisa. Iya. Ya. Bilox, yang itu yang ada oksidasi, reduksi, tambahin H, tambahin O gitu. Soal jawaban Tadi hafal, Pak. Iya, kan hafal. oh dihafal boleh. Kalau misalkan redox gimana? Paling ingat lihat lagi di belakangnya. Coba lihat, nanti bisa lagi, tapi lihat ya. Ini dihapus, Cl-nya dihapus, kemudian nggak ada koefisien satu semua terus dibuat. Iya, begini. Oke. Yang terakhir nih. Yang terakhir, habis itu kita apa sih kalian ada yang latihan? Kalian lihat halogen ini ada formulanya ya. Kita lihat, kita reaksikan antar halogen F2 dengan Cl2 misalkan ya. Jadi misalkan F2 dengan Cl2. Hasilnya ada berapa? Ini ada banyak ya. Ini ada aturannya ya. Y-nya dia lebih reaktif. Antara F2 dengan Cl2 siapa yang lebih reaktif? Elektronegatif? F ya. Saya posisinya kebalik ya. Cl2 ditambah F2. Ya. Kenapa? Yang di atas dicoret. Set. Berarti di sini saya pakai angka bisa menghasilkan ClF, bisa menghasilkan ClF.
ClF3 bisa menghasilkan ClF7. Ya, salah. ClF5 dulu ya, ClF5 atau ClF7. Jadi ada aturannya ya. Jadi untuk nilai di sini ada 2 X, Y, N. N-nya bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Ini mau benar-benar hafal ya. Apanya? Iya. Ini kan supaya untuk menghafal sekalian. Kemudian ada batasan ya. Batasannya kalian lihat di sini. Kalau tipe XY7 dia mampu dibentuk oleh I dan F. Logikanya apa? I-nya paling gede, F-nya paling kecil ya. Makanya I bisa dikelilingi oleh F sebanyak 7 ya gini. Kemudian bromin bisa dibentuk dengan BrF3 ya, BrF5 ya. Bromin bisa membentuk BrF5. Kemudian kalau Cl hanya bisa sampai ClF3. Berarti bisa membentuk ClF atau ClF3 ya. Oke,